Cublak-cublak suweng ditinggal lenter, mambu ketundung kudel, pak kempul lera-lere sopong. Sahabat Dasari, selamat berjumpa di kesempatan kali ini, dan sekarang saya sedang berada di Dusun Jatisumber, di mana di sini merupakan salah satu dusun ataupun tempat yang memang banyak sekali kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan memahat. Jadi pemahatnya cukup banyak di sini. Nah, untuk itu, sebagaimana kita lihat di sebelah kanan dan kiri kita, sebelah kiri saya sebetulnya, ini ada sejumlah patung yang memang sudah siap mungkin untuk dipasarkan. Dan patung ini bahan dasarnya ada yang batu, kemudian ada juga yang dari semen. Jadi biasanya tergantung dari harga yang telah disepakati antara si pemahat dengan si pembelinya. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemahat yang masih tetap mengerjakan pahatan patung itu, dan juga orderannya ke luar negeri bahkan. Langsung saja kita kunjungi rumah beliau. Yuk. Sebagaimana bisa dilihat ini banyak sekali patung-patung yang sudah siap untuk diberikan kepada konsumennya mungkin ya. Nah, ini adalah sang pematungnya. Biar kabar ya Mas Nanang? Oh, baik-baik. Aduh, ini. Jadi Mas Nanang Muni ini adalah salah seorang pemahat yang ada di Trawulan ya, Dusun Jatisumber ini. Nah, Mas Nanang, ini banyak ini udah siap dibeli atau memang udah pesanan? Ini tadi udah order ya, jadi udah siap kirim ke Lombok ini. Ini ke Lombok? Lombok ya. Oh. Cuman terakhir ini karena pandemi ini tamu-tamu asing jarangnya masuk. Jarangnya masuk. Jarang. Tapi biasanya sebelum pandemi banyak ya? Banyak dari Eropa, dari Amerika itu banyak. Oke. Australia juga. Kita akan ngobrol lebih lanjut sama Mas Nanang. Oke, ayo. Jadi yuk kita ikuti bersama-sama. Cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng. Baik sahabat Arsari, seperti yang tadi sudah kita simak di awal, bahwa sekarang kita sedang berada di Dusun Jatisumber, Trawulan, di mana di sini mendapat julukan Kampung Pemahat karena memang banyak sekali pemahat-pemahat yang berawal dari sini. Cuma mungkin karena seiring perkembangan zaman, para pemahat-pemahat ini mulai berguguran, tapi tidak menjadi punah untungnya. Karena salah satunya ada di sebelah saya. Ini beliau adalah Mas Nanami yang sudah memahat sejak tahun berapa, Mas? 95. Sejak tahun 1995. Lebih spesifik, Mas, untuk pembuatan patung ini sebetulnya menggunakan bahan dasarnya batu apa? Kalau yang lebih banyak ya, mayoritas di sini menggunakan batu andesit atau lava stone ya. Jadi hampir sama dengan batu-batu candi. Itu ada yang dari batu hijau, itu dari Pacitan. Juga ada yang batu putih. Batu hijau dan batu putih. Batu putih juga dari Pacitan. Oke, itu perbedaannya apa batu hijau dengan batu putih? Kalau batu hijau itu warnanya hijau dan dia bukan batu, sebenarnya cuma endapan yang mengeras kayak paras gitu ya. Terus selain batu putih, ini di bawahnya batu kapur, di atasnya marmer. Karakternya lebih halus dia. Karakternya lebih halus? Iya, dan Majapahit juga pakai juga sih. Cuman patung-patung yang spesial aja yang pakai batu putih. Oke, nah tapi sebelum kita bicara lebih lanjut nih Mas, sejarahnya gimana nih kok bisa ada Kampung Pemahat? Ya, Kampung Pemahat itu dulu awal tahun 60-an ya. Tahun 60-an dengan banyak ditemukannya beberapa patung juga artefak yang ada di Trawulan, karena merupakan salah satu tempat ya, salah satu kecamatan yang begitu melimpah ruah ya peninggalan situsnya dari zaman Majapahit atau sebelumnya. Ini menginspirasi warga untuk bikin. Jadi dulu mereka main ke museum, lihat, akhirnya bikin. Karena di desa ini dulu adalah sentral industri pandai besi. Di tengah-tengah mereka bikin sabit dan cangkul dan lain sebagainya, mereka bikin alat pahat. Nah, setelah itu tahun 60 mereka masih bikin yang kecil-kecil, nyari bahannya masih pakai sepeda angin itu, nyari ke selatan sana. Begitu sampai 70, 80 ya kan, ini mulai agak ramai lagi karena mulai agak dikenal juga. Dan sekitar tahun 90 ke atas Mas, ini mulai booming, mulai naik. Puncaknya pada tahun 97-98 Krismon. Pas dasar Krismon justru di sini semakin marak. Naik populasinya hampir 300%. Nah, kalau kita bicara tentang
patung, tadi kan sudah disampaikan bahwa bahan dasarnya adalah batu, ada batu hijau, Batu putih dan sama batu andesit. putih dan batu andesit. Untuk yang dipakai itu kalau pakai batu. Sementara kalau misalnya penggunaan bahan lain ada nggak mas? Bahan lain sekarang pakai semen sekarang. Pakai semen. Pakai cor semen. Jadi cor berarti ya? Ya cor. Coran. Cor itu. Nah itu perbedaannya mas, kalau secara dari segi pengerjaan deh. Kalau pengerjaan jelas lebih cepat dan lebih ringan yang dari semen. Itu karena ukuran juga paling mudah ya, yang dikendaki ukuran berapa itu kita enggak terlalu ribet kayak batu andesit, kadang-kadang ukurannya masih bolak-balik ngatur, tapi kalau semen udah press. Oh, karena memang udah di. Semen pun masih ada dua, Oh, satu yang dicetak, satu yang manual pakai roket. Itu jadi ada dua juga semen. biasanya pengerjaan untuk membuat satu buah patung mungkin yang ukuran sedang lah. Ukuran Berapa 1 lama? meter lah. 1 meter. Buddha duduk itu kalau batu bisa 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Lama juga ya. Lumayan karena batunya keras juga, apalagi 5 tahun terakhir dengan banyaknya ditutupnya galian-galian itu kan kita juga sulit nyari bahan dasar ya. Akhirnya dapat batu itu yang keras yang bisa adanya, kita pakai aja itu. Nah, gini mas, ini satu hal yang cukup menarik juga. Saya sempat dapat cerita bahwa di Dusun Jatisumber ini tadinya nih semua rumah banyak patung-patung di depan rumah mereka. Iya, kampung patung. Itu pernah benar terjadi mas? Pernah itu sekitar tahun 90 ke atas itu hampir tiap rumah. Hampir tiap rumah ini sampai tahun 2000-an, 2010 ke atas mulai berkurang. Hampir 60% berkurangnya. 60%. Banyak juga tapi ya. Sekarang di jalan ini aja dulu ada 40 pengrajin patung batu ya. Nah. Sekarang tinggal 3. Sekarang ada 3 dari 40. Dari 40 tinggal 3. Alasannya kenapa mas? Alasannya satu sih pasar ya. Pasar yang begitu sulit juga sih karena kita harus jual ke Bali. Kedua, anak-anak muda ini jarang yang tertarik juga. Jadi tidak ada regenerasi. Mungkin anak muda sekarang lebih suka kerja yang langsung aja sih. Yang instan ya. Kantoran, mungkin di BKI pabrik dan sebagainya. Gitu. Jadi jarang mereka tertarik untuk meneruskan tradisi di warga Jatisumber ini untuk membuat patung batu itu. Paling cepat mas, berapa lama membuat sebuah patung? Paling cepat yang ukuran kecil lah. Sehari selesai mas. Sehari selesai. Selesai mungkin yang topeng ya, Buddha face atau apa itu selesai lah. Selesai. Sehari selesai itu. Sehari selesai itu berarti ya. Selesai. Berarti bisa dibuat nih mas kita. Bisa. Nah, penasaran ya gimana sih proses membuat patung dari batu ataupun pahatan batu ini, dari bentuk batu sampai jadi Iya. sebuah karya seni ataupun karya seni itu tadi. Penasaran ya? Yuk kita sama-sama. Nggak apa-apa mas ya? Oke, Kita ayo, ke atas ayo, ya. ayo, monggo. Silakan. Timer kita itu adalah 55 menit untuk mengerjakan dari bahan batunya. Tadi kita pakai bahan batunya itu adalah batu hijau ya, batu hijau
sampai akhirnya menjadi seperti ini, wajah Buddha hanya dalam waktu 55 menit. Mudah-mudahan sahabat Arsati bisa semakin mencintai budaya yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah seni memahat, karena memang ternyata memahat ini bukan perkara yang mudah, perlu tingkat ketepatan, kemudian presisi, lalu kemudian penggabungan antara tenaga dan juga perasaan. Karena kalau misalnya kita ngetoknya kelewat kencang, bablas, merotol nanti kalau kata bahasa orang sini. Jadi merotol semuanya, bibirnya semenyon-menyon. Ini satu hal yang bisa dikatakan kita perlu latihan, itu pertama. Dan yang paling utamanya adalah kecintaan dulu Mas tadi. Iya, kecintaan tertarik itu. Kalau kita mencintai, otomatis dengan sendirinya lah kita akan mencari tahu dan apa sih kekurangan itu akan kita benahi terus. Oke, pesan-pesan Mas untuk para generasi muda terutama nih Mas. Generasi muda, jadi cintailah sejarah dan budaya bangsa kita sendiri sebagai orang-orang Nusantara yang sangat kaya sekali ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di luar sana, baik kekayaan alam juga SDM-nya, sumber daya manusianya, kekayaan kebudayaan kita kaya banget. Tidak ada duanya di dunia. Dan bersyukurlah kita lahir dari orang Indonesia, rawat terus kawasan bernama Nusantara ini, cintai terus ibu pertiwi, berbakti kepada nusa dan bangsa. Karena apa? Anda lahir di Indonesia itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, itu. Jadi bayangkan alam kita yang begitu kaya, begitu indah, begitu moleknya ibu pertiwi, tidak ada duanya di dunia. Beruntung sekali kita jadi orang Indonesia. Siap. Kalau gitu sahabat Arsati ingat tuh, jadi jangan lupa untuk melakukan hal-hal ini kita perlu kecintaan dan kita juga perlu mengenal budaya bangsa kita sendiri. Makanya jangan lupa melek budaya. Budaya melek. Saya Tito Sriawan dari Kampung Pemahat. Dan saya Nanang Muni dari Jatisumber, Kampung Pemahat juga. Maksudnya saya laporan dari sini. Mengucapkan sampai jumpa. Salam lestari. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padang iku yo rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.